Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan suatu adegan pertemuan Rudeus dengan dirinya yang berasal dari masa depan. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang rahasia apa yang terungkap pada buku harian yang dibawa pria tua itu. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Tubuhnya lemas tanpa daya dan lehernya terkulai ke bawah. Pria tua itu mati. Rudeus berbalik, pintunya terbuka. Kejadian tadi pasti berisik, jadi sepertinya seseorang telah terbangun. Di ambang kematiannya, Rudeus penasaran ilusi apa yang dilihat pria tua itu. Ketika Rudeus memikirkan hal itu, ia mendengar langkah kaki seseorang dari lantai 2. Rudeus buru-buru keluar ruangan. Tepat setelahnya, Rudeus mendapati Roxy dan Sylvie yang sedang memegang tongkat dan lilin turun dari lantai kedua. "Rudy, aku mendengar ada bunyi dan suara dari bawah. Apa ada seseorang di sana? Apa ada mencuri?" "Tidak, maafkan aku. Saat masih setengah tertidur, aku mendapati mimpi buruk. Kemudian aku menggunakan sihir tanpa sengaja. Sepertinya aku membangunkan kalian ya. Aku minta maaf." "Jadi kau menggunakan sihir sambil setengah tertidur?" "Aku juga mendengarkan semacam suara teriakan. Apa semuanya baik-baik saja?" Tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak apa-apa. Jadi kalian berdua kembalilah ke kamar. Aku juga akan tidur setelah merapikan ruangannya." Singkatnya, Sylvie dan Roxy paham dan kembali ke lantai 2. Setelah memastikan mereka berdua sudah masuk kamar, Rudeus kembali ke ruang penelitian. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah memastikan perkataan pria tua itu. Rudeus melucuti seluruh pakaian pria tua itu. Tidak ada perut pada jasadnya. Secara keseluruhan perawakannya sama dengan Rudeus. Bedanya hanyalah dia punya tangan kiri. Dia bilang dia telah menumbuhkannya. Jadi, sihir penyembuhan juga bisa meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Selain buku harian, pria tua itu tidak membawa benda lain yang penting. Rudeus mengumpulkan semua barang-barangnya di bagian sudut ruangan dan membungkus pria tua itu dengan selimut yang tergeletak di lantai. Sembari membawa jasadnya, Rudeus pergi ke pintu belakang yang terletak di dapur. Di sana ada makanan sisa semalam yang diletakkan di atas piring. Jadi, Pak tua itu bilang bahwa akan ada seekor tikus yang memakannya. Kalau begitu, Rudeus harus membuangnya. Ia pergi keluar melalui halaman belakang, lalu menuju ke lahan kosong di sekitar daerah rumah. Ia menggali sebuah lubang di sana, menaruh jasad pria tua itu di dalamnya, lalu membakarnya. Sihir api membakar pria itu dalam sekejap sampai menjadi debu. Bau daging manusia yang terbakar tidaklah sedap. Tidak, bukan bau daging manusia. Lebih tepatnya, bau mayatnya sendiri. Rudeus merasa mual. Lantas ia muntah di sudut tanah kosong tersebut. Setelah membakar tubuhnya, Rudeus membuat guci dengan sihir bumi, kemudian menempatkan abu pria tua itu di dalamnya. Ia akan mengubur abu ini di tempat yang sama dengan makam Paul. Ia pulang ke rumah melalui pintu belakang dan langsung pergi ke ruang penelitian. Ia menaruh gucinya di samping barang bawaannya, lalu ia ambil tongkat. Pria tua itu bilang jangan pergi, tapi Rudeus tidak punya pilihan selain memastikan sendiri. Jika memang benar, Rudeus tidak akan membiarkan tikus itu pergi. Tangga ke ruang bawah tanah gelap. Rudeus mengambil gulungan roh cahaya lalu menerangi daerah di sekitar. Rudeus menuruni anak tangga, mengambil nafas dalam dan menempatkan tangannya di gagang pintu. Seketika itu, ia menemukan jejak kaki tikus yang terus berlanjut ke arah ruang bawah tanah dan tidak ada jejak kaki keluar. Ia tidak boleh membuka pintu ruang bawah tanah. Dengan sihir, Rudeus membuat lubang sebesar kepalan tangan di pintu, lalu memasukkan tongkatnya ke dalamnya. Frost Nova. Seketika ruangan itu membeku. Hawa dingin menyebar ke seluruh ruangan sampai ke setiap sudut dan celah-celahnya. Setelah memastikan ruangan membeku sepenuhnya, Rudeus pun membuka pintu. Tak berapa lama, kemudian ketika di ruang bawah tanah, ia langsung menemukan tikusnya. Di dekat pintu tersembunyi menuju kuil. Dia terbujur kaku tanpa nyawa. Rudeus bisa melihat gigi ungu transparan melalui mulutnya yang setengah terbuka. Gigi yang seperti batu sihir. Rudeus mencari di setiap sudut ruangan untuk memastikan tidak ada tikus kedua. Lalu ia buat kotak dengan sihir bumi, menusuk mayat tikus dengan tongkat, menaruhnya di dalam kotak dan menyegelnya rapat-rapat. Rudeus pun berencana menyerahkan bangkai tikus ini pada guild sihir sebagai objek penelitian untuk mempelajari penyakit tersebut. Untuk sementara waktu, Rudeus akan menjadikan ruang bawah tanah ini sebagai ruangan yang terlarang. Sehari setelah kemunculan pria tua yang mengaku sebagai dirinya dari masa depan, Rudeus mempertimbangkan banyak hal. Pertama, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Dirinya dari masa depan telah menyarankan ini. Berkonsultasi dengan Nana Hoshi, kirim surat kepada Eris, dan jangan pernah mempercayai Hitogami. Namun jangan pula melawannya. Pertama-tama, hal yang ingin ia lakukan adalah menulis surat pada Eris. Tapi sebelum itu, ia harus memeriksa buku hariannya. Buku ini sudah tua, dan halaman-halaman awalnya sudah kusam dan compang-camping. Tapi Rudeus tetap membacanya. Ia lewati beberapa bagian yang kurang penting. Lalu ia
dia dapati beberapa informasi menarik. Kurasa aku akan mulai menulis buku harian ini juga. Pagi hari, Aisyah turun dari lantai 2. Kemudian dia berkata, ada seekor tikus aneh yang mati. Tampaknya, kucing yang terinfeksi penyakit batu sihir telah terlihat di lingkungan rumahku. Lebih baik aku himbau seluruh keluargaku untuk mencuci tangan dengan bersih. Herannya, sepertinya Alinales mulai mengandung. Meskipun Cliff tampak gelisah, Alinales terlihat bahagia. Sampai sekarang, aku hanya menjalani hidup normal seperti biasanya. Karena itulah aku seakan lupa waktu. Sudah berapa lama hidupku berlangsung seperti ini? Tapi menurut Pak Tua itu, sesuatu terjadi 2 minggu kemudian. Namun, karena sejarah sudah kuubah, maka mungkin saja peristiwa itu tidak akan terjadi. Roxy akhirnya ambruk, suhu tubuhnya tinggi, dia pun terserang demam. Kami mencoba merapalkan sihir detoksifikasi tingkat lanjut, tetapi tidak ada efeknya. Lebih baik aku segera menghubungi Cliff. Kaki Roxy mulai berubah menjadi kristal ungu. Aku segera memanggil Cliff, dan dia menggunakan mata iblis pengidentifikasi. Nama penyakitnya adalah penyakit batu sihir. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan sihir detoksifikasi tingkat dewa. Selain itu, tidak ada cara apapun untuk menyembuhkannya. Untuk mendapatkan sihir setinggi itu, aku pun mencarinya ke kerajaan suci Milis dengan menggunakan sihir teleportasi. Aku tidak sendirian. Cliff dan Zanoba menemaniku. Dalam sekejap, kami tiba di Melision. Tampaknya, sihir itu berwujud suatu buku yang bertuliskan kumpulan mantra, dan buku tersebut disimpan pada suatu katedral. Meskipun Cliff tahu lokasinya, kami tidak bisa memasuki tempat itu. Kecuali kau adalah uskup agung atau sederajat. Akhirnya kami memutuskan untuk menyelinap masuk di tengah malam. Kami hanya perlu menyalinnya, kemudian segera pulang. Kami berhasil masuk. Masalahnya adalah buku mantra itu setebal kamus. Tidak mungkin kami bisa menyalin semua itu di TKP. Kami membawanya keluar, atau dengan kata lain, mencurinya. Sayangnya kami ketahuan ketika melarikan diri. Sejumlah pengejar pun memburu kami. Kami disergap di sekitar lingkaran sihir teleportasi. Saat pertempuran terjadi, lingkaran sihir teleportasi dihancurkan sehingga tidak dapat lagi digunakan. Cliff terkena racun, lalu dia pun roboh hingga tak sadarkan diri. Saat itulah aku membunuh salah satu pengejar kami, dan itu merupakan orang pertama yang kubunuh seumur hidupku. Kami bergerak menuju lingkaran sihir teleportasi lainnya. Cliff masih belum sadarkan diri. Selebaran bergambarkan wajah kami sudah disebar ke seluruh pelosok kerajaan Milis. Singkatnya, kami adalah buronan utama. Nampaknya kami benar-benar menjadi musuh besar bagi gereja Milis. Cliff akhirnya meninggal. Hari itu pun, aku tidak punya minat menulis diari. Akhirnya, kami menemukan lingkaran sihir teleportasi lainnya. Hanya sedikit lagi, namun kami terlambat. Ketika kami memasuki kota, kami bertemu Eris dan Ghislaine. Eris menghujatku, namun aku mengaku bahwa aku sudah punya 2 istri. Jadi aku mengatakan padanya bahwa kami tidak mungkin bersama lagi. Eris pun meninggalkanku dengan syok. Lalu Ghislaine juga memandangku dengan tatapan mata penuh cemoohan. Ketika aku sampai di rumah, semua anggota keluargaku tampak sedih. Setengah dari tubuh Roxy telah mengkristal, dan nyawanya tak terselamatkan lagi. Buku sihir itu tidak lagi berguna. Lalu, aku mengabarkan kematian Cliff pada istrinya. Alinales pun menamparku dengan keras. Lalu dia pergi sembari berlinang air mata. Aku memang sampah. Aku memakamkan Roxy. Seolah-olah aku tidak berupaya apapun untuk menyelamatkan nyawa Roxy. Sekarang, yang tersisa hanyalah air mata. Tampaknya Alinales meninggalkan kota ini, padahal dia sedang hamil tua. Aku penasaran, kemanakah dia perginya? Sylvie mencoba menghiburku, tapi moodku tak kunjung membaik. Roxy tak lagi bersama kami. Roxy yang selalu memberikan apapun yang terbaik bagiku. Halaman-halaman selanjutnya mengkerut karena tetesan air mata. Belakangan ini, aku tidak melakukan apapun selain mabuk-mabukan. Saat aku tidak minum, maka aku akan teringat Roxy. Lantas air mataku mulai menetes. Sylvie menegurku, namun tahu apa dia? Roxy lah yang telah mengajari hal-hal penting dalam hidupku. Saat aku mabuk-mabukan di dalam rumah, Lilia pun memarahiku. Lalu aku keluar rumah untuk minum. Ketika aku minum di bar, kadang-kadang aku bertemu Eris. Dia selalu saja mengomel kepadaku, kemudian memukuliku. Ada apa dengan wanita ini? Ghislaine juga tidak menghentikannya. Akhir-akhir ini, aku tidak lagi bicara pada Norn. Saat bertemu dengannya, dia selalu melihatku dengan tatapan jijik di matanya. Tak seorang pun mengerti perasaanku. Belakangan ini, Sylvie semakin terang-terangan merayuku. Saat rayuannya semakin gencar, aku merasa muak, lalu ku bentak dia. Ketika aku sedang minum di bar, seorang pelacur memanggilku. Dalam keadaan mabuk, aku pergi bersamanya ke penginapan, lalu ku tiduri dia. Tadinya kukira si pelacur itu sudah tante-tante, namun ternyata masih gadis. Apapun itu, tidak masalah. Masalah sebenarnya adalah aku membuat Sylvie menangis. Lilia terus saja mengomel, dan Aisyah tidak lagi menunjukkan senyumnya padaku. Aku bahkan bisa mendengarkan suara tangis Sylvie dari balik pintu kamarnya. Saat ku ketuk pintu itu, dia tidak menjawab. Aku telah gagal. Sylvie tidak mau lagi berbicara denganku. Sylvie menghilang. Ketika aku bangun, kamarnya
kosong. Lilia menyuruhku untuk segera mengejarnya. Ketika aku menggerutu, Zenith menamparku. Dia belum sembuh dan masih belum bisa mengatakan apapun. Namun dia tiada henti-hentinya memberikan tamparannya saat melihatku. Mungkin dia jijik melihatku. Akhirnya aku memutuskan untuk mengejar Sylvie. Aku mengumpulkan beberapa informasi sehingga akhirnya aku tahu bahwa dia sudah kembali ke kerajaan Asura bersama Aril. Aku memutuskan untuk bergegas pergi ke Asura. Aku bertemu dengan Eris lagi. Aku mengabaikannya dan saat itu juga dia menghajarku. Aku terhenti karena salju. Aku penasaran apakah Sylvie sudah melewati area bersalju ini. Aku akhirnya tiba di kerajaan Asura. Sepertinya karena aku merupakan buron di kerajaan Milis, maka aku juga diperlakukan serupa di kerajaan Asura. Dengan memakai jasa penyelundup, aku mulai memasuki kerajaan Asura. Aku memakai tudung dan topeng untuk menyembunyikan wajahku. Mulai sekarang, namaku adalah Ruth Ronmar. Aku bersama seorang gadis dari kelompok penyelundup, namanya Tris. Kami mendapat informasi tentang kematian raja. Ada juga desas-desus tentang pertempuran antara para pangeran untuk memperebutkan tahta. Mungkin inilah yang membuat Aril cepat-cepat pulang kampung. Tampaknya dia telah mengumpulkan pasukan untuk merencanakan kudeta atau semacamnya. Akhirnya kami sampai juga di ibu kota. Di sana aku melihat Eris. Mungkinkah dia mengikutiku sampai ke sini? Sepertinya Aril bersembunyi. Tentu saja, Luke dan Sylvie juga bersembunyi. Apakah kami bisa menemukan mereka? Kami tiba di wilayah Milbots yang dipimpin oleh Faelmon Notus Greyrat. Ketika aku memasuki rumah Notus, entah kenapa lagi-lagi aku bertemu dengan Eris. Dan tentu saja aku dihajarnya seperti biasa. Aku tertangkap, kemudian dijebloskan ke penjara bawah tanah. Ada seorang yang wajahnya mirip dengan Paul, tapi namanya ialah Faelmon. Dia terus-terusan mencemooh diriku. Setelah itu, aku melarikan diri. Tetapi Aril ternyata tidak berada di wilayah Faelmon. Kudeta terjadi di ibu kota. Aril berada di wilayah Milbots. Ternyata itu adalah rumor palsu. Sepertinya Aril bersembunyi di ibu kota dan menunggu datangnya kesempatan untuk melancarkan serangan. Ketika aku menuju ke ibu kota, di tengah-tengah jalan aku mendengar kabar bahwa kudeta berhasil diredam. Kudeta itu terlalu sembrono dan sungguh naif bila Aril berpikir bisa membunuh pangeran kedua dengan begitu mudah. Aril dihadang oleh Dewa Air dan Kaisar Utara, kemudian pasukannya dibantai. Sepertinya Aril tertangkap, kemudian keesokan harinya dieksekusi. Pasukan Aril telah dimusnahkan sepenuhnya. Musnah, termasuk Sylvie. Aku lelah dengan ini semua. Kenapa ini harus terjadi? Potongan tubuh Aril bersama pengikutnya dipajang di sudut-sudut ibu kota. Tentu saja, termasuk Luke dan Sylvie. Jasad Sylvie tanpa lengan dan terlihat sayatan lebar di wajahnya. Sejumlah orang melempari mereka dengan batu dengan status sebagai pemberontak yang membahayakan kedaulatan kerajaan. Mayat Sylvie pun dilempari batu. Banyak burung gagak yang mengerubunginya dan setiap kali batu dilemparkan, mereka berhamburan. Aku tidak tahan melihatnya. Lalu kubakar potongan-potongan tubuh Sylvie sampai menjadi abu. Tentu saja, aku juga membakar habis orang-orang yang menghalangiku melakukan itu. Rasanya ingin kulenyapkan kerajaan ini beserta isinya. Rudeus menutup buku harian itu dengan keras. Sangat menyakitkan untuk dibaca. Rudeus tidak ingin membacanya lagi. Ia pun merasa mual. Ia yakin tulisan ini hanyalah khayalan kakek tua itu yang dibukukan. Rudeus tidak mau membayangkan masa depan seperti ini, tapi Rudeus harus membacanya. Kekuatan berasal dari pengetahuan. Maka ia pun kembali memandangi buku itu. Aku akan istirahat sebentar. Rudeus berdiri dari kursi, kemudian pergi menuju toilet. Ia muntah, air matanya mengucur. Ia aktifkan sihir air, kemudian ia basuh mulutnya dengan air itu. Rudy, ada apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Ternyata Sylvie sedang berdiri di belakang Rudeus. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Rudeus langsung memeluk Sylvie. Tubuhnya lembut dan hangat. Ada apa ini? Rudy, apakah pertarungan melawan atau tempo hari masih menghantuimu? Yah, apa mau dikata, ha? Sini. Setiap kali kau kesusahan, aku akan datang untuk menghiburmu, oke? Aku tahu bahwa hatimu rapuh, Rudy. Maaf, Sylvie. Tidak apa-apa. Suatu saat nanti, dikala aku kesulitan, mungkin aku tidak bisa mengandalkanmu. Bahkan aku mengucapkan kata-kata kasar padamu. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Jika itu terjadi, mungkin aku akan sedikit kesal padamu. Kemudian bersikap dingin padamu, bahkan berkelahi denganmu. Tapi kita bisa berbaikan, kan? Ya, tentu saja kita bisa berbaikan. Sylvie benar-benar lembut. Namun di kemudian hari, Rudeus akan mengkhianati wanita selembut ini. Setelah Roxy pulang, Rudeus terus menempel di dekatnya. Rudeus duduk di sampingnya pada sofa. Kemudian Rudeus mainkan ujung kepang rambutnya. Merasa ada yang aneh, dia pun akhirnya bertanya, ada apa ini? Roxy lelah setelah bekerja seharian. Meski begitu, dia masih bersedia melayani Rudeus. Mereka berdua saling ngobrol sambil cikikikan. Setelah itu, mereka mandi bersama. Hari ini kamu agak aneh, Rudy. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku hanya senang melihat Roxy hidup lagi. Aku mengerti. Ya, kalau diingat-ingat dulu waktu terjebak di dungeon teleportasi, aku memang hampir mati.
mati. Jadi syukurilah nikmat ini sebanyak mungkin. Roxy, belakangan ini apakah ada perubahan aneh pada tubuhmu? Rudius telah membunuh tikus itu sih, namun ia hanya ingin memastikan. Aku baik-baik saja kok. Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu? Ya, aku hanya berharap mudah-mudahan Roxy sehat selalu dan diberi umur panjang. Kalau umur sih, hidupku bakal lebih panjang darimu, Rudy. Harusnya aku yang berdoa agar kau diberi umur lebih panjang. Tentu saja. Sembari mengatakan itu, Rudius tersenyum lembut pada Roxy. Untuk saat ini, semuanya tampak baik-baik saja. Keesokan harinya, Rudius memutuskan untuk membaca sisa catatan pada buku harian ini. Meskipun demikian, setelah kematian Sylvie, nampaknya Pak Tua itu berhenti menulis selama beberapa saat. Kertasnya pun berbeda dari kertas yang dia gunakan kemarin. Apakah dia tidak menulis apapun selama setahun, 2 tahun, atau mungkin bahkan lebih lama lagi? Tulisannya malah jadi semakin ngawur. Contohnya, pengalamannya tentang bertualang di distrik prostitusi. Dia terus saja menulis hal-hal yang jorok. Namun, saat Rudius membalik halaman berikutnya, isinya berubah lagi. Sepertinya, dia tidak menulis apa-apa lagi sampai tahun depan. Kualitas kertas pada buku ini juga sering berubah-ubah, dan dia tidak selalu menulis tanggalnya. Tulisan Norn tentang Ruijerd masih berlanjut dengan baik. Kabar baiknya adalah, aku diterima sebagai guru di Akademi Sihir untuk mengajarkan mantra tanpa suara. Melalui kerajaan Asura, kerajaan Milis meminta kerajaan Ranoa untuk menyerahkanku sebagai tawanan. Tetapi selama aku berguna untuk 3 serangkai sihir, mereka tidak akan menurutinya. Zanoba hampir menyelesaikan penelitiannya tentang patung hidup. Butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan semula. Akhirnya patung hidup berhasil dibuat. Patung itu dibuat dengan mode mirip Sylvie. Tapi dia bukan Sylvie. Dia hanyalah Sylvie palsu. Aku menghancurkan robot itu. Tadinya kupikir Zanoba akan marah, namun dia malah meminta maaf padaku. Kami kembali membuat patung hidup. Namun kali ini modelnya berbeda dari Sylvie maupun Roxy. Namanya adalah Forty. Dia diciptakan langsung oleh Zanoba. Ketika aku menanyakan arti di balik nama itu, dengan begitu bangga Zanoba mengatakan bahwa patung itu adalah mahakaryanya yang ke-14. Kami memproduksi adiknya Forty secara massal. Kemudian kami jual ke 3 serangkai sihir. Dengan kata lain, pelanggan kami adalah sebuah negara. Tentu saja, itu menjadi suatu bisnis yang menguntungkan. Setelah berkutat dengan bidang ini selama beberapa saat, akhirnya aku menemukan kembali motivasiku. Setelah sekian lama hidup terpuruk, Hitogami muncul lagi dalam mimpiku. Aku masih bisa merasakan sentuhannya di bahuku. Aku benci dia. Aku sangat membencinya. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus membunuh Hitogami. Aku pasti bisa melakukannya. Hanya kematian Hitogami lah yang bisa menyembuhkan sakit di dadaku. Ngomong-ngomong, aku penasaran bagaimanakah kabar Lilia dan yang lainnya. Apakah Lucy sudah besar? Bagaimana caranya menjadi lebih kuat? Haruskah aku melatih sihirku? Selain lightning, aku tidak punya satupun sihir level raja yang berguna dalam pertempuran. Namun, meskipun demikian, aku tidak kekurangan teknik menyerang. Masalahnya adalah pertahanan dan kecepatan. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sebuah buku tertentu menulis tentang Dewa Tempur. Dewa Tempur mengenakan armor emas yang melapisi tubuhnya, dan itu membuat kemampuan fisiknya meningkat berkali-kali lipat. Ketika aku membahas hal ini bersama Zanoba, dia pun memikirkan sebuah ide. Mungkin aku bisa menggunakan produk Zarif di seluruh tubuhku. Kalau dipikir-pikir, dengan cara demikian, meskipun aku tidak bisa menggunakan Tauki, asalkan aku mengalirkan mana pada alat tersebut, maka aku bisa mendapatkan kekuatan fisik yang lebih besar. Lalu, aku membuat armor Zarif dengan material terkeras, kemudian memasangkannya pada seluruh bagian tubuhku. Aku bekerja sama dengan Zanoba untuk membuat armor tersebut, dan hasilnya sukses. Setelah jadi, armor itu tingginya 2 meter lebih sedikit. Dengan alat sihir sebesar itu, maka konsumsi mananya juga tinggi, sehingga tidak ada yang bisa memakai armor tersebut selain diriku. Kami terus menyempurnakan produk itu. Andaikan saja Cliff masih hidup, mungkin kami bisa menciptakan produk yang lebih efisien. Namun, tidak ada gunanya mengatakan itu. Lalu, aku menamainya berdasarkan suatu game tertentu, yaitu Magic Armor. Dengan Magic Armor, atau bisa juga disebut Armor Zarif, aku berhasil meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan pertahanan setingkat para prajurit 7 kekuatan dunia. Rudius terus membaca buku harian itu. Tampaknya, menggunakan armor tersebut dengan kekuatan penuh selama setengah hari saja sudah membuat Pak Tua itu kelelahan. Namun, menggunakan 30% kemampuannya saja sudah cukup untuk mengalahkan musuh-musuh yang mengganggunya. Sepertinya, gagasan itu sukses besar ya. Di sini tertulis bahwa gagasan ini terinspirasi oleh Dewa Tempur. Namun sebenarnya, ide itu sudah terpikirkan jauh sebelumnya. Oni-chan, makan siang sudah siap. Ayo makan bersama. Selagi Rudius berpikir, suara Aisyah terdengar di belakangnya. Ada saus di mulutmu tuh. Rudius mengambil sapu tangan lalu menyeka mulutnya sampai bersih. Aisyah tersenyum. Bahkan setelah Rudius menjadi orang tak berguna di masa depan, gadis ini akan tetap memperhatikannya. Setelah makan siang, Rudius kembali membaca buku harian. Si kakek berkeliling
dunia mencari cara untuk mencapai tempat Hitogami berada. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak orang, namun dia terkejut karena tidak seorang pun tahu bagaimana caranya mencapai tempat itu. Dia pun terus melatih dan mengembangkan sihirnya. Sedikit demi sedikit, dia semakin bertambah kuat. Sihir gravitasi, sihir listrik, sihir suara. Dia bahkan berhasil meningkatkan sihir penyembuhan sampai level sains. Si kakek menyimpulkan bahwa sihir bisa digunakan pada apapun di dunia ini. Selama dia punya feeling yang tepat, dia bisa menggunakan sihirnya pada berbagai hal. Sekilas, tampaknya semua berjalan dengan baik. Tapi karena dia tak kunjung mendapatkan informasi yang diinginkan, lama-kelamaan dia menjadi uring-uringan. Dia seringkali membuat keributan kemanapun dia pergi. Ketika dia mengalahkan lawan-lawannya, dia selalu menghina dan merendahkan mereka. Tentu saja, Rudeus tidak ingin menjadi seperti kakek itu. Aris pun sering muncul. Nampaknya, saat bertualang keliling dunia, dia berkali-kali bertemu dengan Aris. Wanita berambut merah itu tetap saja lebih kuat darinya, dan dia pun selalu dihajar sampai bonyok. Dia banyak menulis tentang Aris, namun secara tersirat, Rudeus bisa tahu bahwa Aris begitu memprotes gaya hidupnya yang sudah kacau balau. Kemudian, lama-kelamaan kemampuannya melebihi Aris, dan Aris pun tidak bisa lagi menghajarnya sesuka hati. Apakah dia benar-benar semakin kuat, ataukah Aris yang melemah? Rudeus tidak bisa menjawab pertanyaan itu hanya dengan membaca tulisan pada buku harian ini. Namun, pada akhirnya, saat itu datang. Rudeus kembali fokus membaca buku harian ini. Aris menangis. Sejak kapan dia menangis? Mungkin aku terlalu berlebihan. Benarkah dia sudah terpengaruh oleh Hitogami? Tidak, mungkin juga tidak. Lantas, mengapa dia selalu saja menggangguku setelah kematian Sylvie? Aris melarikan diri. Aku bertemu lagi dengan Atove besok. Kupikir si idiot itu tidak tahu apapun tentang Hitogami. Namun karena dia sudah hidup lama sebagai Raja Iblis Abadi, maka seharusnya ada sedikit informasi yang bisa kukorek darinya. Aris meninggal. Ghislaine menyalahkanku atas kematian Aris. Aku tidak mengerti mengapa bisa jadi begini. Atove memang tidak bisa diajak bicara. Lalu aku pun bertarung dengannya. Bukan hanya Atove, aku juga bertarung melawan semua pengawal pribadinya sendirian. Kupikir aku bisa mengalahkan mereka semua. Tapi tentu saja, Mor mengganggu pertarungan kami. Aku memang ceroboh. Aku tahu bahwa pria bernama Mor itu seorang ahli sihir yang berpengalaman. Namun, karena aku terlalu fokus pada Atove, saat terjadi kekacauan, tiba-tiba Aris menyela, dan dia menggunakan tubuhnya untuk melindungiku dari serangan musuh. Itulah yang merenggut nyawanya. Kemudian, Ghislaine menceritakan semuanya. Dia menceritakan semuanya sejak kami bertemu lagi, sampai dengan hari ini. Sebenarnya, Aris hanya ingin berada di sisiku. Itulah kenapa dia selalu saja menggangguku. Sampai akhir hayat pun, aku tidak pernah memahami wanita itu. Selama ini, dia selalu mencintaiku. Setiap pukulan yang dia berikan padaku selalu didasari dengan cinta. Dia begitu dekat, dia begitu mencintaiku. Namun, mata yang sudah buta ini tidak bisa melihat itu semua. Betapa konyol diriku. Rudeus sejenak berhenti membaca buku harian itu. Ia bergumam, rupanya aku benar-benar harus menikahi Aris ya. Gimana ya bilangnya? Kurasa semua pengorbanannya memang harus dihargai. Tapi apakah Sylvie dan Roxy mengizinkannya? Roxy tidak akan menentangnya. Tapi apa yang akan dikatakan Sylvie? Dia bahkan cemburu pada Nanahoshi. Ah tidak, bagaimanapun juga, aku tidak punya pilihan selain berdiskusi dengan kedua istriku. Setelah itu, baru akan kukirim surat padanya. Saat Roxy sudah pulang kerja, Rudeus akan membicarakannya malam ini juga. Setelah berkesimpulan seperti itu, Rudeus pun melanjutkan membaca buku harian ini. Dia terus berpetualang ke sana kemari, bertemu banyak orang dan bertarung melawan banyak musuh. Di antara musuh-musuhnya, dia pernah melawan orang hebat seperti Dewa Air dan Kaisar Utara. Namun, dia sama sekali tidak merasa senang setelah mengalahkannya. Aku membunuh dia, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Hitogami. Tahun demi tahun pun berlalu. Zanoba meninggal. Aku bahkan tidak tahu kapan ini terjadi. Tiba-tiba saja Orde Kuil memasuki kerajaan Ranoa. Saat aku datang, semuanya sudah terlambat. Kediamannya dibakar, dan aku melihat bekas hangus pada pintu menuju ruangan bawah tanah Zanoba. Setelah kubuka pintu itu, di dalamnya kudapati Ginger, Julie, dan Aisyah sudah dalam keadaan terpotong-potong. Kucari mereka, lalu kubantai Orde Kuil milis yang masih tersisa di kerajaan Ranoa. Tetapi, tak peduli sebanyak apapun kubantai mereka, itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, semuanya mati. Satu-satunya yang tersisa hanyalah aku. Semuanya habis. Aku tidak sanggup melindungi siapapun. Ini semua karena Hitogami. Setidaknya aku harus membunuh Hitogami. Rudeus yang membaca buku itu syok. Zanoba dan Aisyah juga mati. Itu pasti berat baginya. Namun, Rudeus penasaran mengapa dia tidak mencari anaknya Lucy. Atau mungkinkah, meskipun dia tidak menuliskannya pada buku ini, Lilia, Zenith, dan Lucy sudah... Tidak mungkin. Jangan berpikiran negatif pada apapun yang tidak tertulis di sini.
Rudius kembali membaca buku harian itu. Tampaknya kakek ini menemukan sesuatu. Aku sangat bersemangat. Aku berada jauh di benua Begar itu. Pada suatu tempat yang tidak terjamah manusia, aku menemukan sebuah reruntuhan kuno. Itu adalah peninggalan ras naga kuno. Menurut ukiran yang tersisa di dinding, dunia ini dipisahkan menjadi 6 bagian. Dunia naga, dunia manusia, dunia iblis, dunia hewan, dunia laut, dan dunia langit. Masing-masing memiliki daratan, dan semuanya saling terhubung pada setiap sisi seperti dadu. Dan di dalam dadu itulah terdapat dunia hampa. Jika kau ingin melintas dari suatu dunia menuju ke dunia lain, kau tidak punya pilihan selain melewati dunia hampa. Namun kau tidak akan bisa melewati dunia hampa tanpa suatu metode tertentu. Kemudian, dinding yang berisikan ukiran informasi itu rusak sehingga aku tidak bisa membacanya. Tetapi pada ujungnya, inilah yang tertulis di sana. Hitogami ada di dunia hampa. Akhirnya aku menemukannya. Kupikir aku akan tinggal di sini sebentar dan meneliti apa yang tertulis pada dinding tersebut. Ukiran kuno tersebut berisikan cara untuk mencapai pusat dunia hampa. Sepertinya dengan memanfaatkan sihir pemanggilan atau sihir teleportasi, kau bisa melintasi berbagai dunia dengan melewati dunia hampa sebagai jembatannya. Aku telah mempelajari seluruh ukiran pada dinding ini. Sepertinya ras naga kuno telah mengembangkan cara untuk memasuki dunia hampa dan mencapai intinya. Tapi aku tidak tahu cara tersebut. Sebagian ukiran pada dinding telah runtuh, jadi informasinya pun hilang. Namun yang jelas, cara itu berhubungan dengan sihir teleportasi dan sihir pemanggilan. Saat mendengar sihir pemanggilan, tentu saja aku langsung teringat Perugius. Namun ternyata, Perugius tidak tahu apa-apa. Sejak awal, dia bahkan tidak mengenal Hitogami. Uniknya, menurut Perugius, Dewa Iblis Lapis pun akan marah jika mendengar nama Hitogami. Persis seperti yang terjadi pada Orsted. Meskipun Lapis tahu tentang Hitogami, dia telah tersegel. Kalau begitu, mungkin Orsted tahu sesuatu. Sayangnya aku bahkan tidak tahu di manakah Orsted berada saat ini. Tampaknya aku benar-benar harus meneliti sihir teleportasi ya. Namun karena terus bertarung melawan banyak musuh selama beberapa puluh tahun terakhir, gerakanku semakin melambat. Mungkin umurku segera habis. Tidak, selagi aku masih bisa bergerak, aku akan mencari reruntuhan peninggalan ras naga lainnya. Membaca buku harian ini, nampaknya Rudeus sekarang paham. Dunia ini bagaikan sebuah dadu, dan di bagian tengahnya yang kosong terdapat dunia hampa. Hitogami benar-benar berada di pusat dunia ini. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya beberapa tahun kemudian. Namun banyak bagian yang hilang pada buku harian ini. Aku menemukan reruntuhan ras naga kuno kedua. Tempatnya jauh di dalam pegunungan benua iblis. Usahaku membuahkan hasil. Aku menemukan versi lengkap dari ukiran yang kutemukan beberapa tahun lalu di benua Begar itu. Pada ukiran ini terdapat informasi berisikan cara menuju dunia hampa, yang mana ukiran tersebut sudah rusak pada dinding sebelumnya. Ras naga kuno pernah membuat 5 benda pusaka. Dengan menggunakan pusaka itu, kau bisa mencapai dunia hampa. Akhirnya aku bisa mencapai tempat Hitogami berada. Namun, umurku sekarang sudah lebih dari 60 tahun. Tubuhku sudah lemah dan peot. Apakah aku masih punya waktu? Ketika aku kembali ke kastil Perugius, informasi itu terbukti benar. Ras naga kuno memang pernah membuat 5 benda sihir. Kelima prajurit naga legendaris memegang satu. Dan sepertinya hanya Dewa Naga saja yang membawa pusaka terpenting, yaitu gerbang rahasia menuju dunia hampa. Tapi kelima prajurit legendaris itu sudah tiada. Pusakanya pun telah hilang. Orang terakhir dari kelima prajurit legendaris itu juga telah hilang. Tapi menurut Perugius, orang terakhir itu sepertinya akan muncul lagi beberapa puluh tahun ke depan. Perugius memberikan beberapa informasi lagi, namun aku tidak mengingatnya. Belakangan ini, aku semakin sulit mengingat sesuatu. Aku sudah pikun. Aku penasaran, apakah Perugius menyembunyikan sesuatu dariku? Aku jadi merasa jengkel. Namun saat ini, hanya Perugius lah yang bisa kupercayai sebagai seorang teman. Teman-temanku lainnya sudah tiada. Perugius mengatakan bahwa Orsted mungkin tahu rahasianya. Tapi, di manakah si sadis berambut putih itu berada? Masih beberapa dekade lagi sampai si prajurit legendaris itu muncul. Itu saja sudah cukup membuatku putus asa. Mungkin aku tidak akan bisa bertahan hidup selama itu. Tubuh ini sudah mencapai batasnya. Aku bisa merasakan bahwa ajalku sudah dekat. Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya waktu lagi. Aku tidak bisa mendapatkan pusaka dari kelima prajurit legendaris. Singkatnya, aku tidak bisa menuju dunia hamba. Aku lelah dengan semua ini. Membaca buku harian ini, Rudeus bisa merasakan bahwa si kakek benar-benar menyerah. Tidak banyak halaman yang tersisa. Tanpa pernah menyerah, kakek itu terus saja berjuang. Namun hasilnya nol besar. Orang lain pun pasti akan merasakan keputusasaan dan kelelahan yang sama jika terus-terusan berjuang seperti dia. Rudeus kemudian melanjutkan membaca buku harian itu. Kupikir lebih baik aku menulis hasil penelitianku sampai saat ini secara terpisah. Selama aku mempelajari sihir teleportasi, aku mendapati hipotesis ini. Jika aku memadukan dan memodifikasi sihir
pemanggilan dengan sihir yang terukir pada dinding reruntuhan Resnaga kuno. Mungkin aku bisa berteleportasi ke masa lalu. Namun itu masih teori. Lagi pula, aku memerlukan sejumlah besar mana saat berteleport ke masa lalu. Kalau aku kembali ke masa puluhan tahun yang lalu, seberapa besarkah mana yang kubutuhkan? Aku telah memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Kubawa buku harian ini. Aku akan kembali ke saat dimana aku tertipu oleh Hitogami, yaitu ketika aku membiarkan tikus pembawa penyakit itu membunuh Roxy. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku kembali ke masa lalu. Apakah aku bisa membawa seluruh tubuhku ini, atau hanya kesadaranku saja yang ditransferkan? Ah, biarlah saja. Hentikan berpikiran negatif. Lagi pula, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Meskipun sihir ini menyebabkan terjadinya bencana lain, aku tidak peduli lagi. Apapun konsekuensinya, aku akan menerimanya. Tetapi jika aku berhasil, maka mungkin aku akan memberikan kejutan besar untuk Hitogami. Nah, itulah rangkuman cerita volume 16 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang langkah Rudeus setelah membaca buku harian itu. Akankah ia melakukan apa yang disarankan oleh kakek itu? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.